Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda, kelas B, jurusan Geografi angkatan 2017 di Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Faktor Penyebab Menurunnya Pengunjung ke Objek Wisata Pulau Kondo, Desa Ranokomia, Kecamatan Puliang Barat, Kabupaten Bembana. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam proposal tersebut. Yang pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian, landasan teori meliputi pengertian geografi pariwisata, unsur objek wisata, daya tarik wisata, instruktur, fasilitas, keadaan keamanan, dan promosi. Selanjutnya, metode penelitian meliputi metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel dan DOF, keseluruhan variabel. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang masalah. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Apabila kita dapat mengolah dan memanfaatkan potensi ini dengan sebaik-baiknya. Wisata pantai merupakan salah satu produk kepariwisataan Indonesia. Potensi wisata bahari, khususnya di Kabupaten Bembana, tepatnya Kecamatan Puliang Barat, Desa Ranokomia, merupakan sebuah peluang industri pariwisata yang harus dikelola dengan profesional dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai destinasi pariwisata. Salah satu objek wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan menjadi tempat wisata yang bagus adalah objek wisata Pulau Kondo. Pulau Kondo merupakan pantai yang terletak di Desa Ranokomia, Kecamatan Puliang Barat, Kabupaten Bembana. Lokasi pantai ini masih berada dalam garis pantai yang sama dengan Pantai Karang 4 dan Pantai Pasir Panjang Ranokomia. Pantai ini masih terbilang alami dan asri karena pantai ini masih minim sentuhan yang menjadi pelengkap sebuah destinasi wisata. Tidak hanya itu, akses perjalanan juga sangat mudah dan harga tiketnya juga sangat murah. Pantai ini juga memiliki fasilitas rekreasi yang menarik seperti gazebo, perahu, ban renang, dan tersedia pula gubuk-gubuk tempat bersantai. Kita juga akan menikmati keindahan Pulau Kondo dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih. Lokasi objek wisata Pulau Kondo yang dekat dengan pemukiman masyarakat menjadikan pantai ini mudah untuk diakses. Tetapi, dengan lokasi yang mudah diakses, para wisatawan hanya sedikit yang berkunjung ke objek wisata Pulau Kondo. Rendahnya wisatawan yang datang ke objek wisata tersebut dapat disebabkan karena pihak pengolah objek wisata masih kurang dalam mengolah dan tarik wisata yang ada serta kurangnya promosi dan informasi tentang objek wisata Pulau Kondo. Hal ini tersebut dapat terjadi karena kurangnya promosi dari pihak pengolahan sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu akan keberadaan Pulau Kondo
dan hal lainnya yang dapat menyebabkan semakin menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kondo adalah masalah wahana yang masih kurang dibersihkan, kurang dipedulikan. Berdasarkan uraian di atas, sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti menurunnya wisatawan di objek wisata tersebut dengan mengambil judul Faktor Penyebab Menurunnya Wisatawan Berkunjung ke Objek Wisata Pulau Kondo, Desa Ranokomia, Kecamatan Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang merupakan faktor penyebab menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pantai Pulau Kondo, Desa Ranokomia, Kecamatan Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Yang pertama, daya tarik wisata yang kurang menarik. Yang kedua, infrastruktur yang kurang baik. Ketiga, ketersediaan fasilitas yang kurang terawat dan tidak lengkap. Yang keempat, promosi dan informasi yang belum maksimal. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yaitu apakah daya tarik yang kurang menarik di objek wisata Pulau Kondo dapat menyebabkan rendahnya wisatawan yang berkunjung? Yang kedua, apakah infrastruktur yang kurang baik di objek wisata Pulau Kondo dapat menyebabkan rendahnya wisatawan yang berkunjung? Yang ketiga, fasilitas yang kurang terawat dan tidak lengkap di objek wisata Pulau Kondo dapat menyebabkan rendahnya wisatawan yang berkunjung. Dan yang keempat, apakah promosi dan informasi kurang dan belum maksimal tentang objek wisata Pantai Pulau Kondo, Desa Ranokomia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab menurunnya wisatawan berkunjung ke objek wisata Pulau Kondo, Desa Ranokomia, Kecamatan Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian diantaranya yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan program studi geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Yang kedua, sebagai bahan referensi dalam mengembangkan dan melakukan penelitian selanjutnya dengan objek yang sama. Selanjutnya yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait, khususnya pengelola objek wisata Pantai Pulau Kondo di Desa Ranokomia, Kecamatan Poliang Barat untuk mengembangkan yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke kajian teori. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya, pengertian geografi pariwisata. Geografi pariwisata adalah geografi yang berhubungan erat dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata ini banyak sekali seginya. Semua kegiatan itu bisa disebut industri pariwisata, termasuk di dalamnya perhotelan, restoran, toko cenderamata, transportasi, biro jasa di bidang perjalanan, tempat-tempat hiburan, objek wisata, atraksi budaya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, unsur objek wisata. Suatu objek wisata harus mempunyai unsur diantaranya daya tarik. Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan untuk datang dan mengunjungi suatu tempat.
baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam daya tarik lokasinya, merupakan daya tarik permanen. Selanjutnya, prasarana wisata. Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi. Prasarana wisata cenderung mendukung perkembangan pada saat yang bersamaan. Prasarana wisata terdiri dari prasarana akomodasi dan prasarana pendukung. Selanjutnya, sarana wisata. Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini selera pasar pun dapat menentukan tuntutan berbagai sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisatawan lain, biro perjalanan, alat transportasi, dan alat komunikasi, serta pendukung lainnya. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti sistem pengairan, area parkir, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, sistem pembangunan sampah, serta sistem keamanan atau pengawasan. Selanjutnya, masyarakat, lingkungan, dan budaya. Daerah dan tujuan wisata yang memiliki objek dan daya tarik wisata yang akan mendukung kehadiran wisatawan. Beberapa hal yang mempengaruhi dalam kaitannya dengan masyarakat, lingkungan, kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat di sektor objek wisata yang akan menyambut kehadiran wisata tersebut, sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan, layaknya yang khusus dan menyajikan serta mempunyai keikhlasan sendiri akan memberikan kesan yang mendalam. Selanjutnya, lingkungan. Di samping masyarakat, di sekitar objek wisata, lingkungan alam di sekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan saksama agar tidak rusak dan tercampur lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar objek wisata. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penekanan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengolahan suatu objek wisata. Selanjutnya, kebudayaan. Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di satu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu, itulah lingkungan budaya ini pun kelestariannya tak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan
yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya, daya tarik objek wisata. Daya tarik wisata merupakan suatu yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Hal ini berupa objek wisata, kenampakan alam seperti bentang alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan hasil budaya manusia seperti museum, monumen, candi, atau gedung bersejarah. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur merupakan semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dari suatu wilayah atau daerah. Hal ini termasuk sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, sistem pembangunan kotoran atau pembuangan air, jalan-jalan atau jalan raya, dan sistem keamanan. Infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk menunjang fasilitas dan pelayanan pariwisata, karena akan mendorong perkembangan pariwisata itu sendiri. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas merupakan sarana yang menunjang dan menambahkan kenyamanan wisata dalam berekreasi, seperti hotel, rumah makan, pondok wisata, telepon umum, dan tempat rekreasi. Fasilitas yang baik atau diperlukan pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan transportasi. Yang kedua, kebutuhan akan penginapan dari berbagai jenis dengan tarif dan pelayanan yang sesuai dengan budgetnya. Yang ketiga, kebutuhan akan makanan dan minuman. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediakan pelayanan makanan-makanan. Yang keempat, kebutuhan untuk melihat dan menarik objek wisata, atraksi wisata, serta tour tempat-tempat yang menarik. Yang kelima, kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang. Yang keenam, kebutuhan akan barang-barang cenderamata yang spesifik dan khas buatan masyarakat setempat. Dan yang ketujuh, kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi dan keperluan pribadi yang didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang hanya relatif lebih murah dibanding apabila dibeli di negara tempat tinggal wisatawan. Selanjutnya kita masuk ke keadaan keamanan. Aman merupakan suatu kondisi atau keadaan yang memberikan suasana tenang dan rasa tentram bagi wisatawan. Aman juga berarti bebas dari rasa takut dan kekhawatiran akan keselamatan jiwa, raga, dan harta miliknya. Juga berarti bebas dari ancaman, gangguan, dan tindakan kekerasan atau kejahatan. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah pelaksanaan upaya penerapan. Apabila dalam promosi ini dapat berhasil, maka akan banyak investor yang berani menanamkan modal dalam pembangunan tempat wisata yang berpotensi. Promosi merupakan unsur utama dalam kegiatan-kegiatan untuk mengunggah kelompok, merupakan unsur utama dalam kegiatan-kegiatan. Adapun fungsi dari informasi yaitu memberikan informasi, membujuk dan mempengaruhi, menciptakan kesan. Promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Maka, metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek wisata Pantai Pulo Kondo berdasarkan pada permasalahan yang telah ditetapkan dengan membuat kesimpulan dan pengamatan yang ada di lapangan, pengolahan data, dan wawancara. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di objek wisata Pulo Kondo yang berada di Desa Ranokomea, Kecamatan Poliang Barat, Kabupaten Bombana. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai pariwisata, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel secara accidental sampling, yaitu cara memperoleh sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui pada saat melakukan penelitian. Dalam pelaksanaannya, diperoleh responden dengan cara mendatangi responden satu persatu, kemudian menanyakan kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Setelah responden tersebut bersedia, maka penulis mewawancarai responden satu persatu dengan berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Responden yang akan diwawancarai berumur sekitar 17-50 tahun, sedangkan besarnya sampel berdasarkan pendapat mentera dan 4 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu derajat keseragaman dari populasi, presisi yang dikehendaki dari penelitian, rencana analisis, dan tergantungnya pada besarnya biaya. Selanjutnya, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Identifikasi variabel. Langkah penting dalam penelitian ini adalah menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek yang akan menjadi penelitian dari suatu peneliti. Variabel dalam penelitian ini adalah daya tarik wisata, infrastruktur, fasilitas, keadaan keamanan, serta promosi dan informasi. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Data yang terkumpul merupakan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengadaan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap wisatawan. Kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik scoring. Selanjutnya, daya tarik objek wisata. Daya tarik objek wisata merupakan suatu yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata. Daya tarik wisata ini dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu keindahan lingkungan alam, daya tarik yang disuguhkan, keanekaragaman jenis permainan, keindahan tata bangunan, kebersihan lingkungan, dan kejernihan air pantai. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana wisata yang menunjang dan menambahkan kenyamanan dalam berekreasi. Indikator yang diukur adalah area parkir, air bersih, sistem drainase,
sistem pembangunan, sampah dan kotoran, dan jaringan komunikasi. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas merupakan sarana wisata yang menunjang dan menambahkan kenyamanan dalam rekreasi. Indikator yang diukur dalam pondokan di tepi pantai, pembangunan permainan air, fasilitas MCK, tempat beribadah, dan tempat makan atau kantin. Selanjutnya, keadaan keamanan. Keadaan keamanan merupakan kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus dipertimbangkan dan disediakan supaya wisata merasa aman sebelum dan selama perjalanan dalam liburan. Adapun indikatornya yaitu kondisi keamanan, petugas keamanan, dan pos jaga. Dalam penelitian ini, keadaan keamanan diklasifikasikan menjadi situasi keamanan, kinerja petugas keamanan, ketenangan dan kenyamanan, dan pos keamanan. Selanjutnya, promosi dan informasi. Calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang daerah tujuan wisata yang akan dikunjunginya. Untuk itu, dipikirkan cara-cara publikasi atau promosi yang akan dilakukan. Frekuensi dalam melakukan promosi atau publikasi terhadap daerah tujuan wisata dapat kita lihat dari sering atau tidaknya promosi itu dilakukan, baik dalam tiap tahun ataupun bulan. Adapun indikator yaitu sumber informasi, frekuensi dalam melakukan promosi, jenis media promosi yang digunakan, dan cara berpromosi. Selanjutnya, keseluruhan variabel. Menarik atau tidak menarik suatu variabel wisata dapat menjadi penyebab menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Penghitungan dari seluruh variabel yang ada dapat menyimpulkan objek wisata pantai Pulau Kondo menarik atau tidak menarik secara keseluruhan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, observasi. Teknik observasi dilaksanakan dalam rangka menjaring data primer dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data tentang keadaan lingkungan objek wisata Pulau Kondo. Selanjutnya, wawancara. Dalam penelitian teknik wawancara secara langsung dengan wisatawan yang sedang berada di objek wisata tersebut tentang jenis daya tarik wisata, ketersediaan infrastruktur, keadaan keamanan, serta promosi di objek wisata yang bersangkutan. Selanjutnya, dokumentasi. Penelitian yang menggunakan teknik dokumentasi seperti foto. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam rangka analisis masalah yang sedang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berupa kondisi umum daerah penelitian, keadaan sarana dan prasarana yang ada. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dilakukan dengan proses mengatur, mengurutkan data yang terkumpul yang terdiri dari catatan-catatan lapangan, baik melalui observasi maupun dokumentasi, serta hasil wawancara dengan responden. Data tersebut diatur dan diurutkan dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tersebut disusun atas pikiran, intuisi, pendapatan, dan kriteria tertentu. Data yang telah diperoleh dari responden maupun hasil dokumentasi dianalisis secara
analisis tabel dalam bentuk presentasi. Itulah tadi pemaparan proposal saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.